Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Saya Anggita Damayanti dari Prodi Tedris Bahasa Inggris semester 6. Hari ini saya akan berbincang santai dengan salah satu teman saya, yaitu Presiden BEM Politeknik Negeri Samarinda, Teguh Pramono. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai bareng Bang Teguh tentang gimana perjalanan Bang Teguh bisa sampai di titik yang sekarang ini. Mungkin Bang Teguh bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Bang. Masya Allah. Gimana kita kabarnya? Alhamdulillah baik. Bang Teguh sendiri gimana? Baik. Puasanya lancar Bang? Ya alhamdulillah lancar-lancar gimana gitu. Oke. Silakan Bang. Perkenalkan diri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Teguh Pramono. Dan alhamdulillah saya sudah memasukin semester 6 ini teman-teman untuk perkuliahan di Politeknik Negeri Samarinda. Dan saya sejauh ini berkecimpung di jurusan gitu teman-teman, jurusan listrik gitu, teknik elektro, program studi D4 teknik listrik. Mungkin di awal ini dulu ya teman-teman, perkenalan singkat. Nanti mungkin bakal digali nih sama Mbak Anggita ya, kalau saya sering panggil. Oke, silakan Mbak Anggita. Jadi ternyata Bang Teguh ini dari jurusan teknik elektro ya teman-teman. Kayaknya menarik banget gitu ya teknik elektro. Bisa dijelasin nggak Bang, di teknik elektro tuh kita belajar apa sih? Kita ngapain di listrik itu ngapain sih Bang? Wah, ini kalau saya jelaskan jatuhnya ini bakal promosi kampus ini, tapi nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa, buat teman-teman yang nanti mungkin adik-adik yang baru nonton, yang baru mau daftar kampus, bisa nih cari info dari video ini. Oke. Jadi simpelnya kalau misalkan kita kuliah di teknik elektro itu kita dibagi dua jenis. Kita ada fokusan di tegangan rendah dan ada juga fokusan di tegangan tinggi. Itu spesifiknya kita itu langsung terjun ke dunia kelistrikan gitu, PLN seperti itu. Jadi tegangan tinggi itu Mbak Gita. Jadi kalau masuk teknik elektro itu juga harus kuat mental dan fisik gitu kan, karena dunia kerjanya juga kuat gitu, berat. Untuk aspek kerjanya teknik elektro nih selain ke PLN bisa kemana aja Bang? Yang saya tahu tuh kalau misalkan lulusan gimana ya, kalau bercerita terkait kerja kan juga gimana pandangannya bahwa jurusan itu kan tidak menentukan gitu ya, di mana nanti kita berkiprah di dunia kerja kan gitu. Iya, Cuman kalau ditanya ya bisa aja di Pertamina mungkin bisa. Jadi luas juga sebenarnya bidang kerjanya ya. Wah, tidak menutup kemungkinan nanti jurusan teknik elektro pun bisa kerja di perkantoran kan. Iya benar. Tadi kan di awal saya sebut nih kalau Bang Teguh tuh Presiden BEM Politeknik Negeri Samarinda. Sebelum kita masuk ke arah sana nih Bang, kan kita teman SMA nih, saya tahu kan gimana Bang Teguh zaman sekolah dulu, kayak sebenarnya agak speechless juga pas tahu Bang Teguh menjabat jadi Presiden BEM gitu. Bisa jelasin nggak sih Bang gimana perjuangannya untuk mencapai di titik ini sekarang? Gimana ya? Sebenarnya kalau terkait itu, kalau misalkan kita paparkan, ini bisa sehari 2 hari itu nggak selesai gitu. Gimana ini Mbak Gita? Mungkin apa ya? Yang berkesan banget lah dari perjuangan sampai di titik ini sekarang ya. Oke. Jadi ini mungkin karena sudah masuk di pembahasan ya, mungkin mohon izin dulu ke Mbak Anggita bahwa nanti mungkin saya sedikit bercerita. Nanti kalau misalkan di pertengahan cerita saya itu ada yang ingin Mbak Anggita potong atau tanya, juga monggo, nggak apa-apa. Oke. Kita santai aja Bang. Jadi gimana ya kalau misalkan ditanya gitu kan, perjuangan ataupun apa ya, step by step sehingga mungkin dikatakan tadi Mbak Anggita bisa menduduki posisi sebagai Presiden BEM Polnes gitu.
bahwa perlu diketahui yang pertama, menjadi presiden BEM itu sebenarnya bukan tujuan, Mbak Anjita. Kenapa saya bilang bukan tujuan? Karena saya pun nggak menyangka gitu bahwa dengan amanah yang diberikan ini itu jatuhnya ke pundak saya gitu. Saya juga nggak menyangka bahwa hal ini akan terjadi, itu yang pertama. Dan yang kedua, menjadi seorang presiden BEM ini juga, ini bukan lagi berbicara mengenai eksistensi ataupun bagaimana cara kita agar terkenal dan lain sebagainya. Tetapi dengan kondisi kita kuliah, menjadi seorang presiden BEM itu kalau menurut saya merupakan suatu bentuk pengabdian gitu. Karena apa? Karena satu, waktu yang kita berikan dengan posisi kita sebagai mahasiswa dengan organisatoris itu pasti bakal terbagi gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi perlu saya tekankan bahwa berdirinya saya di sini, berkedudukannya saya sebagai presiden BEM itu sebenarnya bukan tujuan, tetapi mungkin karena sudah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mungkin teman-teman juga sudah mendukung dari awal hingga sekarang, ya mungkin inilah saatnya saya mungkin untuk menunjukkan gitu bahwa kepercayaan teman-teman terhadap saya itu harus betul-betul dieksekusi, seperti itu mungkin di awal. Kira-kira gimana Bang Ita? Tadi kan Bang Teguh bilang kalau tujuannya tuh sebenarnya nggak ada mau ke arah presiden BEM gitu, tetapi betul. Tanpa disengaja atau tanpa direncanakan dari awal mendapat tanggung jawab ini gitu. Ini kan setahu saya Bang Teguh kan juga mahasiswa penerima bidik misi nih ya, beasiswa gitu kan. Nah, jadi tuh apa sih sebenarnya tujuan awal Bang Teguh masuk kuliah? Terus kemarin cerita di balik menerima tanggung jawab itu tuh gimana? Soalnya kan tadi awalnya bilang kalau sebenarnya nggak direncanakan gitu. Itu gimana sih cerita di balik itu, Bang? Mungkin bisa dibagi sedikit poin-poinnya. Jadi sebenarnya mungkin yang pertama tadi ya seperti pada umumnya Anjita, bahwa tujuan kita kuliah yaitu mungkin ingin apa ya, menekuni suatu bidang gitu, yang mana mungkin saya sudah berkiprah di jurusan teknik elektro, ya udah berarti tujuan saya utama itu memang betul ialah menekuni gitu di bidang teknik elektro, yang mana apa ya, siklus daripada perkuliahan itu tidak serta-merta berjalan lurus seperti bangku perkuliahan yang sudah ditetapkan oleh matkul-matkul dari dosen gitu, tetapi itu kondisi di dalam kampus dan lain sebagainya itu membuat kita berpandangan gitu, membuat kita membuka wawasan kita gitu. Untuk apa? Untuk kita ini harus bisa berkembang gitu, untuk bisa berpikir secara luas, ataupun yang paling penting sebenarnya berguna gitu, berguna bagi orang-orang sekitar ataupun masyarakat sekitar Politeknik Negeri Samarinda. Nah, jadi yang paling memotivasi saya itu Anggita, sehingga saya berani keluar dari zona di mana saya yang harusnya hanya belajar gitu kan, ya kan, harusnya hanya belajar di jurusan teknik elektro, sehingga saya memilih untuk keluar gitu, memilih keluar dari zona itu dan mengembangkan daripada potensi saya yang mungkin saya ini juga, saya tekuni juga, yaitu public speaking gitu, yang memang saya hobi gitu dengan hal itu. Nah, jadi ketika saya melihat situasi di sekitar saya juga di Politeknik itu masih kurang sekali gitu mahasiswa yang menekuni di organisasi gitu, sehingga saya berpikir ketika kita memang ingin menekuni hal tersebut, kenapa tidak gitu, walaupun ya seperti kita ketahui di kuliah di teknik elektro itu hampir mirip-mirip SMA lah kita, kuliahnya dari pagi sampai sore dan itu terjadwal gitu. Beda ya dengan universitas lain, kadang ya mungkin perguruan tingginya Anggita nih yang masuknya juga nggak begitu padat mungkin atau lain sebagainya. Tapi kalau di elektro kita di teknik Elektropolnes itu padat dan terjadwal kayak gitu.
Nah, jadi oh iya tadi sempat disinggung juga ya terkait beasiswa ya. Iya benar. Betul. Nah, jadi di awal itu saya memang terdaftar sebagai mahasiswa bidik misi gitu. Nah, disitulah sebenarnya awal saya menekuni organisasi yang mana saya itu sebenarnya sebelum saya tergabung di organisasi-organisasi yang ada di Polnes, itu saya tergabung di forum Kamadiksi yang memang sebenarnya bergabungnya saya di situ juga karena merupakan saya sebagai penerima gitu, penerima daripada beasiswa. Nah, sehingga secara otomatis saya tergabung. Nah, tetapi saya berpikir di situ ini kalau hanya sekedar bergabung aja apa manfaatnya kan kayak gitu. Nah, jadi Iya, saya benar. mengembangkan potensi saya di forum Kamadiksi seperti itu. Nah, lalu ketika seiring berjalannya waktu kecintaan kita terhadap organisasi itu tumbuh gitu, sehingga setelah bergabungnya di forum Kamadiksi itu saya mencoba untuk berkiprah di organisasi BEM kayak gitu. Mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi bisa. Jadi awal merintis menyukai organisasi itu dari Kamadiksi dulu ya, baru terjun ke BEM gitu. Nah, betul betul. Baru ini kan saya dengar kabar katanya Bang Teguh baru dari Sumatera nih, Waduh. pertemuan BEM seluruh Indonesia ya. Nah, kayaknya terjun ke organisasi ini membuat apa ya, circle atau lingkungan yang Bang Teguh punya tuh jadi lebih luas kayak gitu. Mungkin bisa dibagi Bang gimana pengalaman selama di Sumatera kemarin, terus kayak apa aja sih yang udah Bang Teguh dapat dari menjadi BEM ini? Ah, saya garis bawahi yang saya sepakat sekali tadi bahwa sebenarnya tujuan kita untuk bergabung di dalam organisasi itu sebenarnya yang pertama ialah menjalin relasi yang seluas-luasnya. Karena menurut saya ketika kita nanti itu lulus di perkuliahan, ketika kita tidak mempunyai relasi yang baik, maka maka apa? Maka untuk terjun di pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan itu kalau menurut diri pribadi saya itu akan susah juga gitu. Nah, saya berpikir ketika saya mungkin bisa apa ya menjadi seorang mahasiswa yang organisatoris yang mungkin mempunyai public speaking yang baik, terus mempunyai relasi yang luas. Nah, di situ saya berpikir bahwa ketika kita lulus, maka orang-orang yang menganggap bahwa keberadaan kita adalah merupakan sesuatu yang bermanfaat, maka orang-orang itulah nantinya yang akan dapat membantu kita gitu, terutama di dalam memperoleh pekerjaan gitu. Dan untuk pengalaman kemarin tadi sudah disinggung juga ya terkait agenda yang di Sumatera itu, wah tahu dari mana ini Ibu Anggita ini? Saya stalking IG-nya Bang Teguh ini. Oh, waduh, izin ya. Jadi kalau untuk pengalaman saya berbagi sedikit bahwa kemarin itu merupakan pengalaman terbesar saya selama saya 3 tahun berkiprah di BEM. Jadi saya sudah 3 tahun Anggita berkiprah di BEM. Tahun pertama itu saya menjadi anggota, tahun kedua saya diangkat menjadi menteri, dan tahun ketiga ketika saya ingin memfokuskan diri saya di kuliah, ternyata dukungan dari teman-teman untuk mencalonkan saya itu ada, dan sehingga saya alhamdulillah diamanahkan oleh Allah untuk memimpin di badan eksekutif mahasiswa. Jadi untuk terkait pengalaman saya di Sumatera kemarin, ini yang sangat menarik sih yang kita, bahwa saya itu kemarin ditunjuk sebagai pimpinan sidang Presidium 1 itu di nasional. Saya juga nggak menyangka gitu bahwa nama Politeknik Negeri Samarinda di kancah nasional di BEM seluruh Indonesia itu mampu setidaknya itu terab gitu, sehingga kita dipercayakan untuk memimpin sidang gitu sebagai Presidium 1. Dan itu menurut saya pribadi saya itu merupakan suatu hal yang luar biasa dan merupakan pengalaman serta pembelajaran menurut saya. Seperti itu sih yang kita. Tapi jangan ditanya-tanya ya terkait untuk gimana rasanya atau terketekannya kita ketika menjadi presidium tersebut.
sudah pasti tertekan. Karena apa? Karena kita menghadapi seluruh presiden-presiden BEM seluruh kampus seluruh Indonesia. Tadi kan Bang Teguh bilang Nggak apa-apa. 3 tahun berorganisasi di BEM kan, dari yang masih anggota, menteri, sampai sekarang menjabat jadi presiden gitu. Berarti Bang Teguh ini terjun di BEM itu udah dari tahun pertama perkuliahan ya Bang? Kan udah semester 6 nih. Iya benar-benar dari semester kedua. Oke, tahun pertama semester kedua. Berarti udah banyak banget yang Bang Teguh dapat ya selama 3 tahun ini. Karena kan yang saya tahu juga tuh BEM Polnes itu pengaruhnya di masyarakat Samarinda itu juga cukup besar gitu kan. Jadi kayak saya juga sering lihat Bang Teguh nih sering ikut aksi gitu. Waduh. Kayaknya bisa di-share juga nih pengalaman-pengalaman aksinya Bang Teguh. Ya, oke. Jadi Anggita sebenarnya terkait di BEM itu saya 3 tahun berkiprah di BEM itu saya mengikuti yang namanya kementerian itu sosial politik yang mana pada tahun pertama itu saya jadi ini nggak apa-apa ya berkisah sedikit jadi saya masuk BEM itu Anggita sebenarnya bukan melalui tahap pendaftaran jadi di tahun pertama itu saya masuk melalui jalur prestasi gitu. Yang mana pada saat itu ketika saya bergabung di Kamadiksi, forum Kamadiksi, itu saya setiap ada agenda BEM itu saya selalu speak up gitu. Selalu speak up, selalu berkomentar, beradu argumen dan lain sebagainya. Dan ketika BEM ini berjalan sekitar 6 bulan, itu saya langsung dipanggil oleh Menteri Sosial Politik yang pada saat itu dijabat oleh Bang Kori dari jurusan pariwisata dan saya dipanggil, saya langsung dijoinkan di dalam BEM. Nah di situ saya dijoinkan di dalam Kementerian Sosial Politik yang memang Kementerian Sosial Politik ini berkiprah di ranah pergerakan Anggita. Nah, jadi ya, dari situlah tumbuh rasa cinta untuk setiap ada aksi dan sebagainya. Ya udah, saya sangat suka sekali tuh terkait aksi seperti itu. Nah, gitu sih yang kita itu awalnya. Oke, ini kan dari yang Bang Teguh berorganisasi ini kan kita bahasnya organisasi kayak hampir seluruh kegiatan Bang Teguh itu ke organisasi gitu. Yang saya lihat di IG, di WA yang Bang Teguh post itu juga lebih menjuru ke organisasi. Sebenarnya mengganggu kuliahnya Bang Teguh nggak sih ini akademik? Ke bidang akademiknya mengganggu nggak sih Bang? Wah, berarti selama ini Intel ini ya mata-matai saya terus. Kebetulan teman di WA, teman di IG, jadi kayak ya kelihatan gitu. Oh gitu. Sebenarnya mengganggu atau tidak mengganggunya sudah jelas mengganggu. Tetapi di sini perlu saya tekankan bukan berbicara mengenai konteks mengganggu atau tidaknya, tetapi di sini seharusnya berbicara mengenai bagaimana cara kita untuk bertotalitas. Namun Anggita akan bertanya gitu, totalitas yang seperti apa Bang? Apakah memilih totalitas ke organisasi saja atau totalitas ke kuliah saja? Sebenarnya kata totalitas di sini yaitu bagaimana cara kita memaksimalkan di dua kewajiban ini. Karena apa? Karena mau tidak mau ketika memang kita sudah di awal itu tujuan kita masuk ke kampus itu adalah kuliah dan ketika kita mempunyai amanah yang besar di dalam organisasi ya sudah kita juga tidak boleh gitu meninggalkan kewajiban kita untuk menjalankan kewajiban kita lainnya di organisasi. Nah kalau misalkan ditanya secara spesifik terkait mengganggu atau tidaknya sebenarnya merupakan suatu beban gitu, merupakan suatu beban di mana saya harus betul-betul membagi waktu saya. Selain saya betul-betul membagi waktu saya dituntut juga untuk sama-sama bekerja ataupun harus mempunyai semangat yang tinggi gitu. Karena apa? Karena Anggita, apalagi ini mengingat di era pandemi ya, masih pandemi ya ini, masih ya. Masih.
Jadi nggak tahu kapan di selesainya. era pandemi ini yang kita tekanan daripada mahasiswa yang terjun di organisasi itu berlipat ganda gitu. Kita tidak hanya dituntut untuk membuat program kerja, juga dituntut bagaimana mekanisme yang pas untuk menjalankan program kerja tersebut. Jadi 2 kali lipat nih. Jadi kalau ditanya mengganggu atau tidaknya, sebenarnya tidak mengganggu. Cuman beban kita itu terasa makin berat gitu. Cuman menurut saya selagi kita mempunyai semangat yang tinggi sih, udah pasti insya Allah semuanya itu akan bisa kita lakukan. Gitu. Ya benar banget. Iya benar. Soalnya kan lagian di organisasi kita nggak kerja sendiri kan, kerjanya bareng gitu. Jadi betul. semua beban kerja tuh bisa dikerjain bareng-bareng, diselesaikan bareng-bareng gitu. Jadi di sini saya belajar kalau misal membagi waktu antara organisasi dengan akademik itu penting banget dan kita harus tahu mana yang menjadi prioritas kita saat itu. Gimana menurut Bang Ya, Teguh benar. masalah prioritas ini? Organisasi atau akademik? Wah, ini sebenarnya pertanyaan yang sedikit menjebak nih yang kita, kalau misalkan saya jawab dan di sebelah kita ada dosen saya, ini bisa bahaya. Aman-aman, Jadi gak ada dosen. aman ya, aman ya. Jadi yang kita sebenarnya kalau ditanya terkait prioritas atau tidak prioritas, jelas kita menjawab hal tersebut, kita melihat situasi gitu. Kalau misalkan terkait ada agenda daripada BEM yang memang betul-betul diamanahkan kepada individual saya dan itu tidak betul-betul tidak bisa diwakilkan gitu ya, dan memang betul-betul harus dilaksanakan urgent gitu, ya udah mau tidak mau saya juga harus berani mengorbankan perkuliahan saya gitu kalau memang pada situasi itu bentrok gitu atau bertepatan dengan jam perkuliahan, dan itu memang sudah saya alami gitu. Cuman saya di sini tidak menyarankan bahwa nanti kepada teman-teman yang mungkin berkiprah juga di dalam organisasi juga tidak menutup kemungkinan harus seperti itu tadi. Jadi gitu. Jadi memang ada beberapa beban gitu ataupun kendala, dan memang sejauh ini ketika ditanya mengenai prioritas ya tergantung situasinya seperti apa gitu. Kadang saya juga memprioritaskan kuliah saya ketika memang di dalam organisasi mampu di backup. Ketika memang sudah tidak bisa di backup, ya udah kadangkala saya memprioritaskan organisasi saya. Itu hanya bisa dijawab sesuai kondisi sih, kondisional gitu. Itu sudah resikonya Bang ya untuk terjun di Nah, organisasi. Yes. Oke. Untuk penutup bagi tips aja deh Bang. Gimana enaknya buat teman-teman yang pengen berorganisasi, pengen speak up, apa ya, mereka punya bakat public speaking tapi tuh kayak masih ragu untuk berbicara gitu. Gimana Bang? Mungkin tipsnya ya buat teman-teman nih, yang teman-teman mungkin sejauh ini kepingin gitu ya mungkin berkiprah di organisasi gitu ya kita, tetapi juga takut dengan kondisi di mana dia sedang berkuliah sehingga takut mengganggu dari akademiknya. Sebenarnya simpel aja, ketika kita memang menginginkan diri kita itu berkembang lebih daripada yang didapatkan di bangku perkuliahan, maka hal yang harus kita lakukan ialah menumbuhkan keberanian. Sebenarnya menumbuhkan keinginan itu masalah kedua dan kesekian lah. Tetapi yang paling awal ialah menumbuhkan keberanian kita dulu, kita. Ketika kita memang sudah berani seberat apapun itu, sesulit apapun itu, sepadat apapun itu bangku perkuliahan, ketika kita memang sudah berani, maka apapun jalannya, apapun nanti solusinya itu bakal ada gitu dengan sendirinya. Tetapi kadang mahasiswa sekarang kan diselimuti oleh ketakutan gitu kan, yang sebenarnya ketika mereka itu menghilangkan ketakutan itu dan mencoba untuk terjun, sebenarnya pasti akan ada solusi yang kita. Dan itu yang sudah saya alami gitu. Ketika saya itu berpikir terlalu takut gitu sehingga saya itu tenggelam di dalam ketakutan gitu. Dan itu tidak akan membuahkan hasil apapun. Tetapi ketika saya berpikir bahwa ini harus dilakukan, ini harus berani,
Walaupun pada saat itu saya tidak melihat titik solusi, tetapi ketika saya mencoba untuk berani dan mencoba untuk melakukan hal tersebut, maka solusi itu pasti akan datang dengan sendirinya. Itu menurut saya. Jadi yang pertama, berani aja mengambil keputusan dari keinginan kita gitu. Karena apa? Karena ketika keinginan kita itu tidak mampu dituangkan karena hanya dengan rasa takut, maka itu merupakan suatu kerugian menurut saya kita. Mungkin itu sih simpelnya. Berani aja. Berarti kuncinya di sini itu dari diri sendiri dulu ya, Bang. Kita harus berani Ya, betul dulu, kayak sekali. niat dulu gitu kan. Gimana Ya, ya. di mana ada kemauan kan di situ ada jalan gitu. Kalau dari diri sendiri aja kita Betul. dari sendiri aja kita masih belum berani melawan ketakutan dalam diri, gimana kita mau ke dunia luar gitu. Nah, wah, saya rasa kita ini kalau misalkan masuk di Polri sudah saya angkat sebagai sekretaris saya ini, sekretaris kabinet ya. Mungkin pembahasan kita dari tadi nih udah jauh banget ya, udah dari pertama tadi perjalanan Bang Teguh mencapai titik yang sekarang, iya, sampai tips gimana kita mau keluar dari zona nyaman diri kita. Soalnya kan kebanyakan anak-anak sekarang itu kayak takut dari keluar zona nyaman, maunya mereka di lingkungan yang aku mau jadi anak yang biasa-biasa aja gitu. Nggak mau jadi anak yang terlalu aktif di kampus, nggak mau terlalu menonjol gitu. Terakhir deh Bang, pesan dan kesan selama menjadi presiden BEM. Dan kesan untuk seluruh mahasiswa gitu, begitu ya? Ya, atau teman-teman di BEM juga boleh mau nyampaikan pesan-pesan ke teman-teman satu kabinet. Jadi mungkin ini aja yang saya ambil umumnya aja, bahwa ketika saya menjadi presiden BEM ini banyak hal yang memang saya sedikitnya cukup pahami gitu, bahwa mungkin pesan yang saya sampaikan ini memang untuk keseluruhan, dalam artian ketika kita memang sudah menjadi mahasiswa, mungkin alangkah baiknya kita akan melakukan hal ini gitu. Mungkin pesannya kita ini juga terkait marwah kita selaku mahasiswa, selaku seseorang yang memang sudah mempunyai beban gitu sesuai dengan perguruan tinggi kita gitu, teridama perguruan tinggi kita kayak gitu. Dan pesan saya itu sebenarnya simpel lah kita, cuman ini kalau diresapin ini sangat mendalam gitu. Jadi saya tuh ini sebelum saya menyampaikan pesan ini, saya tuh terakhir ingin bercerita sedikit gitu, bahwa tujuan daripada kita bergabung di organisasi ini sebenarnya tidak lain hanya untuk menebar kebermanfaatan gitu di sekeliling kita gitu kita. Nah, jadi pesan yang saya ingin sampaikan ialah sampaikan sesuatu yang benar itu dengan cara yang benar. Karena ketika sesuatu yang benar kita sampaikan dengan cara yang salah, maka hal itu pun akan bisa menjadi salah. Mungkin itu sih pesan dari saya, Anggita. Karena mengingat kita sebagai mahasiswa merupakan kaum intelektual gitu, yang mana kata per kata kita itu dinilai gitu di kalangan masyarakat. Itu sih pesan saya tadi, Anggita. Oke, pesannya luar biasa banget ya. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu yang benar, itu harus dengan cara yang benar. Walaupun itu benar, ya, tapi dengan cara yang salah, itu bisa menjadi salah. Keren. Tadi di akhir juga Bang Teguh bilang kan, karena itu tugas mahasiswa, tugas kita di masyarakat gitu kan. Dan ya, mahasiswa adalah agent of change. Kita adalah orang-orang yang akan mengubah masa depan nantinya gitu. Jadi kesimpulan dari podcast cerita-cerita bincang-bincang kita hari ini itu banyak banget yang kita bisa dapat dari berorganisasi. Nggak hanya tentang keorganisasian, tetapi kita juga mendapat relasi yang luas dan berbagai ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya.
Ya, Mung- benar. Mungkin itu aja dari bincang-bincang kita hari ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dalam bincang-bincang hari ini. Kepada Bang Teguh, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah Sama-sama Anggita. bersedia menjadi narasumber saya hari ini. Ya, Sekian dari saya. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.